Santa wajiku mam Santa wiyo manasodosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Siat Yeh Swat 2026, ruatan, persatuan, dan seruan memuliakan air. Malam pergantian tahun, keamanan Bali relatif kondusif. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukaden Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, mengawali tahun baru 2026, Desa Adat Swat, Kecamatan Gianyar, Kamis 1 Januari 2026 kembali menggelar tradisi ikonik Siat Yeh atau Perang Air sebagai puncak dari Festival Air Swat ke-10. Ratusan kerama desa serta wisatawan tampak antusias memadati Catuspate atau perempatan agung desa, mengikuti ritual sakral yang dimaknai sebagai prosesi ruatan atau pembersihan diri. Tradisi yang telah ajak dilaksanakan selama 1 dekade ini diawali prosesi Mendak Tirte di Pengelukatan Siwa Melahange. Air suci yang diambil menjadi simbol utama dalam Siat Yeh dimaknai sebagai sarana ruatan untuk melebur aura negatif tahun sebelumnya dan menyongsong energi positif di tahun yang baru. Bendesa Adat Swat, Ngakan Putu Subdibye, mengajak seluruh krama untuk memperkuat persatuan. Walaupun ada perbedaan warna di tengah masyarakat, bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan bersatu menjadi satu krama Desa Adat Swat. Ia juga menegaskan bahwa Siat Yeh bukan sekedar perang air, melainkan prosesi memuliakan air. Menurutnya, kondisi air di bumi saat ini menjadi isu serius akibat eksploitasi alam oleh manusia. Air menjadi murka karena ulah manusia, banjir bandang, dan kerusakan lingkungan adalah tanda alam marah. Festival ke-10 ini menjadi momentum evaluasi bagaimana kita mengelola alam dan air dengan lebih bijaksana, agar air kembali memberi manfaat bagi kehidupan. Sebelum prosesi Siat Yeh dimulai, pengunjung disuguhkan pementasan fragmen tari Kamandalu yang dibawakan Sanggar Pancar Langit. Turut memperkuat atmosfer budaya di festival ini, juga memberi sentuhan artistik yang memukau. Ketahui dalam prosesi Festival Air Swat ini ada 4 komponen penting yang kami lakukan. Pertama yaitu perang lumpur yang sudah berlangsung tanggal 30. Di sana juga dilakukan dengan penanaman pohon untuk bagaimana kita melestarikan alam dan juga air. Yang kedua, kami memprosesi Mendak Tirte yang sudah kami laksanakan tanggal 31. Hari ini juga tanggal 1 Januari kita melaksanakan Siat Yeh. Sementara tanggal 2 nanti kita akan melaksanakan hiburan untuk rakyat.
Terkait pengelolaan sektor pariwisata, Ngakan Sudibyo menekankan bahwa pembangunan desa adat Suat dilakukan dengan kerja keras kolektif. Ia menyampaikan keuntungan dari pengelolaan Suat Waterfall akan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan kerama desa. Sebagai wujud keberkahan bersama, Desa Adat Suat berencana membagikan keuntungan pengelolaan Suat Waterfall kepada kerama desa pada bulan kedua 2026. Pembagian ini menjadi simbol kesejahteraan dan keberkahan kolektif dari pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Ngakan Sudibyo bahkan menaruh harapan besar agar Siat Yeh suatu saat dapat diikuti masyarakat luas lintas daerah dan dunia layaknya Festival Lempar Tomat di Eropa. Selain aspek budaya, Festival Air Suat ke-10 terbukti memberi dampak ekonomi nyata bagi desa. Kehadiran wisatawan yang meningkat, perputaran UMKM lokal, hingga pengelolaan destinasi berbasis adat menjadi model pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat. Melalui festival ini, Desa Adat Suat ingin menegaskan pesan harmoni antara manusia dan alam, sekaligus memperoleh energi positif dari air sebagai sumber kehidupan untuk menghadapi masa depan. Tradisi Siat Yeh 2026 kembali menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya dirayakan, tetapi juga membawa makna ruatan, persatuan, pelestarian alam, dan kesejahteraan bersama. Hendra, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar masih menunggu perjanjian kerjasama atau PKS terkait rencana pembuangan sampah ke TPA Landeh, Kabupaten Bangli. Hal ini menyusul keputusan pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Lingkungan Hidup yang akan menutup TPA Suwung mulai 1 Maret 2026. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului kebijakan karena koordinasi rencana tersebut berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini volume sampah di Kota Denpasar mencapai sekitar 1.000 ton per hari dan belum seluruhnya mampu diolah di dalam kota. Sebagai antisipasi, Pemkot Denpasar menyiapkan sekitar 180 hingga 200 unit truk sampah per hari dengan sistem sewa apabila sampah harus dikirim ke Bangli. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan solusi pengolahan sampah di dalam kota dengan pemasangan mesin pengolah berkapasitas 200 ton per hari. Nanti kita menunggu PKS dulu, kami tidak berani mendahului karena ini kan di bawah koordinasi Kementerian LH dan Provinsi, kita akan ikut. Ya. Yang jelas 2026 harapan kita bangun Denpasar yang lebih baik, ya terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah. Rencana pengiriman sampah Kota Denpasar ke TPA Landeh Kabupaten Bangli, Bupati Bangli Sanyoman Sedana Arta mengatakan rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut dan belum bersifat final. Seandainya jadi kerjasama ini merupakan solusi jangka pendek untuk mengantisipasi penutupan TPA Suwung per 1 Maret 2026 dan menunggu selesainya pembangunan PSEL. Ia meminta seluruh pihak melihat persoalan sampah sebagai persoalan bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan Denpasar dan Bangli namun seluruh Bali terutama sektor pariwisata. Ini adalah hanya untuk solusi sementara, jadi tolong kawan-kawan semuanya, kita juga ingin isu-isu yang tidak baik tentang pariwisata Bali kelola bersama lah sekarang gitu loh. Jadi bagaimana Bali kalau ada masalah tentang pariwisata, jadi bukan hanya Denpasar dan Badung yang akan terkena dampaknya, tapi kita semua di seluruh Bali juga akan terkena dampaknya. Bupati Bangli juga meminta masyarakat untuk menyikapi informasi yang benar, mengingat hingga kini pembahasan teknis dan skema kompensasi masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Winate, Bali TV. Penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suwung per 28 Februari dan penghentian total aktivitas pembuangan sampah mulai 1 Maret 2026 menandai babak baru pengelolaan sampah di Bali. Kebijakan ini sekaligus menjawab aspirasi masyarakat Suwung yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan pencemaran udara dan lingkungan tidak sehat akibat timbunan sampah. Pengamat lingkungan Ketut Udi Prayudi menilai persoalan sampah merupakan masalah fundamental yang bersumber dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Setiap rumah tangga memproduksi sampah, sehingga ketika pengelolaannya bermasalah, akar persoalan sejatinya telah muncul sejak dari tingkat paling dasar. Namun demikian, peran pemerintah dinilai tetap menjadi kunci utama dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Selama hampir 4 dekade masyarakat di sekitar TPA Suwung harus menanggung dampak lingkungan yang serius mulai dari bau menyengat hingga penurunan kualitas kesehatan.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi percepatan penanganan sampah oleh pemerintah, terlebih setelah adanya ultimatum dari Kementerian Lingkungan Hidup yang melarang pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah ini bermasalah, ini kan dari rumah tangga kita sudah bermasalah. Nah, ini sebenarnya peran pemerintah ya harus segera melakukan percepatan terhadap penanganan sampah ini. 40 tahun masyarakat Suwung itu menghirup udara bau, kan hidupnya tidak sehat, dan juga lingkungan kita nggak sehat. Jadinya pemerintah harus segera nih melakukan percepatan. Kan sudah diultimatum nih sama Kementerian Lingkungan Hidup bahwa 28 Februari sudah tidak boleh lagi membuang sampah ke Suwung. Sebenarnya ini kan sudah, kalau nggak salah kan 2013 sebenarnya sudah nggak boleh membuang sampah. Artinya kan baru sekarang kita harus melakukan percepatan. Harusnya kan ketika dulu itu harusnya ya sudahlah kita melihat ke depan, ya percepatannya harus dilakukan dengan cepat, ya ini ekstraordinari nih masalahnya ini kan, dan tidak lagi kita bermasalah dengan sampah. Kedepan, percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, dan sekitarnya. Tanpa komitmen kuat dan langkah nyata, penutupan TPA Suwung dikhawatirkan justru memunculkan persoalan sampah baru yang lebih kompleks di berbagai wilayah. Yana, Bali TV. Malam pergantian tahun, keamanan Bali relatif kondusif. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa Dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Marjang risampun angkat ke alit nek kulit. Petapah kalau kebos, mepandes utawi pesangi, masih kramo. Antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, kondisi keamanan Pulau Bali saat malam pergantian tahun relatif aman dan kondusif, meski diwarnai beberapa kejadian tindak pidana kriminal, WNA meninggal dunia, serta kebakaran.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Sandi mengungkapkan secara keseluruhan kondisi keamanan Bali saat pergantian tahun relatif aman dan kondusif. Namun demikian terjadi peristiwa yakni tindak pidana penganiayaan dengan sajam di Jalan Akasia dan Pasar Timur. Peristiwa WNA Australia yang meninggal di Rumah Sakit Siloam, Kuta Badung, tewasnya WNA saat aktivitas snorkeling di Manta Point Nusa Penida Klungkung, meninggalnya WNA Rusia di Pantai Soksogan, Mengui Badung, serta terjadi 3 bencana kebakaran, yakni kebakaran bangunan gudang perlengkapan dekorasi di Mendoyo Jembrane, kebakaran di area Pura Penataran Keramas Arya Wangbang Pinatih, Manggis Karangasem, dan kebakaran villa di Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung. Jadi ya alhamdulillah atas pertolongan Yang Maha Kuasa dan kerjasama kita semua, pergantian malam tahun baru di Pulau Bali berjalan aman, kondusif, lancar. Tidak ada kejadian yang terlalu menonjol yang kemudian menyebabkan gangguan Kamtibmas. Meskipun di pergantian malam tahun baru ada beberapa kejadian-kejadian tidak pidana maupun gangguan yang terjadi di wilayah hukum Bali. Rai Swantara, Bali TV. Kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Geopark Global UNESCO Batur di Kintamani, Bangli meningkat saat libur tahun baru 2026. Selain itu, kemacetan berkilo-kilometer sempat terjadi di jalan utama menuju kawasan penelokan Kintamani akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan dari arah Denpasar, Klungkung, dan Karangasem. Kemacetan panjang sempat terjadi di Jalan Raya Penelokan Kintamani Bangli, khususnya jalur menuju kawasan wisata Kintamani. Selain karena meningkatnya volume kendaraan wisatawan yang akan berlibur, pertemuan 2 persimpangan dari arah Denpasar, Klungkung, Gianyar, dan Karangasem di depan Museum Geopark Batur menjadi salah satu penyumbang kemacetan. Dari pantauan Bali TV, tak sedikit kendaraan warga mengalami gagal kopling saat terjebak macet di tanjakan panjang dan terpaksa menepi di antara antrian kendaraan. Petugas kepolisian dibantu pecalang desa juga terlihat mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas yang didominasi kendaraan roda 4, sepeda motor, dan bahkan bus yang membawa rombongan. Menurut salah satu wisatawan asal Klungkung, Ketut Setiawan, meski sempat terjebak kemacetan, antusiasnya untuk berlibur ke Penelokan Kintamani tidak surut. Akibat padatnya kendaraan, dirinya juga terpaksa memarkir kendaraan cukup jauh dan berjalan kaki sekitar 200 meter menuju titik kumpul wisatawan. Kintamani memiliki pemandangan indah dan udara yang sejuk, sehingga menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi dirinya saat berlibur bersama keluarga. Menurut saya sendiri, Kintamani panorama dan pemandangannya sangat indah untuk liburan bersama keluarga di sini. Yep. Selain Kintamani tadi Bapak mana aja Pak liburannya? Sebelum Kintamani saya sama keluarga ke Penglipuran, desa Penglipuran, desa wisata Penglipuran. Di sana menikmati juga rumah adat yang selama ini dikunjungi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pak, dan memang bagus di sini. Pak, ini kan tadi agak sedikit macet di jalan, itu seperti apa tanggapannya Pak? Mungkin kalau bisa, ini karena ini kan tahun baru, belum lagi hari-hari raya seperti Idul Fitri, Galiman. Kalau kita di Bali, kalau bisa lah pemerintah mencarikan alternatif untuk mengurai kemacetan tersebut. Kalau bisa, usahakan kepada pemerintah lah khususnya untuk mengurai kemacetan itu dengan rekayasa lalu lintas. Kawasan wisata Geopark Global UNESCO Batur memang menjadi salah satu lokasi wisata favorit para wisatawan untuk menghabiskan musim liburan. Salah satu aktivitas sederhana yang bisa dilakukan wisatawan yang berada di Kintamani yaitu menikmati pemandangan Gunung Batur dari area pandang Penelokan sembari menghirup udara dingin Kintamani. Hal yang tidak boleh wisatawan lewatkan adalah mengabadikan momen kebersamaan bersama keluarga. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kembali dengan informasi, sawah produktif di Desa Munggu makin habis, alih fungsi lahan makin tak terkendali.
Yudo sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dewa Made Mahayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan selamat tahun baru 2026. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh semangat. Bekerja lebih keras dan cerdas agar rakyat sejahtera. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pemirsa, DPRD Provinsi Bali telah menetapkan perda baru tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nomini atau skema pinjam nama pada Senin 29 Desember 2025 yang lalu. Perda ini diharapkan tidak menjadi pancan ompong di tengah maraknya alih fungsi lahan di Bali. Inilah lahan persawahan produktif di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Permadani hijau yang dulu seluas mata memandang tersebut kini telah bopeng, compang-camping dengan masifnya pembangunan akomodasi pariwisata yang didominasi oleh pembangunan villa di tengah sawah. Perlahan namun pasti, luas sawah ini semakin berkurang. Banyak sawah produktif yang disewakan atau dijual sejak kawasan Canggu dan sekitarnya menjadi destinasi favorit baru pariwisata di Bali. Persawahan di Desa Munggu, Badung ini termasuk lahan sawah dilindungi LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. LP2B, kawasan yang secara hukum wajib dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan. Namun pada kenyataannya banyak akomodasi yang dibangun di atas persawahan ini. Untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Bali, DPRD Bali telah mengesahkan Perda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara nomine atau alih kepemilikan lahan dengan skema pinjam nama. Untuk menunjukkan keseriusan Pansus Trap DPRD Provinsi Bali bahkan menutup sebuah akomodasi pariwisata Jungle Paddle pada Selasa 30 Desember 2025. Yang ada di Desa Munggu yang berdiri di lahan persawahan produktif. Wakil Ketua Pansus Trap DPRD Provinsi Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka dalam kesempatan tersebut menyatakan Perda Alih Fungsi Lahan telah diketok turunnya Pansus Trap ke Desa Munggu bukan anti pengusaha, namun untuk memberikan pesan positif untuk menghentikan pembangunan liar atau alih fungsi lahan sawah. Ia meminta aparat desa terbawah termasuk Perbekal dan pengurus subak untuk memperketat pengawasan. Sebagai aparat terbawah pastilah lebih mengetahui proses pembangunan dan jangan sampai bangunannya sudah berdiri baru dilakukan sidak. Itu yang ketiga, terakhir mohon dari aparatur daerah tingkat desa ya, mohon juga mengawasi lahan-lahan yang mulai ada satu pergerakan pembangunan atau menghentikan sawahnya. Ini subak juga mohon juga dikoordinasikan kepada izin kepada Pak Perbekal di bawah ya, mohon Pak ya, koordinasi dengan subak Pak. Ya kalau ada, ini kasihan juga nih. Ya, ini kan tidak membuat dalam kayak membangun candi Loro Jonggrang Pak. Pasti ada proses dia. Mohon sekali kalau tidak dari Bapak sebagai perlu yang terbawa sama ini kasihan juga. Kita juga imitnya nggak mau imitnya negatif, apalagi bule. Kan gitu. Mohon. Tadi saya dari awal dari Munggu terus ini kan kasihan Pak. Hamparan sawah dulu sekarang seperti ini. Mohon sekali kita dari Pansus ini
Maksud dengan tujuan tidak sampai melebar pembangunan beton-beton. Ya, nanti yang banjir juga apa-apa, nggak ada penyerapan air. Alih fungsi lahan sudah berfungsi. Perda akan sudah dimulai di Ketok Palu kemarin. Mohon nanti kita sosialisasikan. Pada Perda pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nominal tersebut juga memberikan perlindungan kepada petani dengan memberikan insentif agar petani tidak menjual lahannya. Riase, Bali TV. Mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali diwacanakan untuk dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Di tengah dinamika tersebut, suara akademisi dan politisi menilai langkah itu berpotensi mengabaikan hak politik rakyat yang selama ini telah diberikan melalui sistem pemilihan langsung. Anggota DPR RI Dapil Bali Iketut Karya Saatnyana menyayangkan wacana ini. Dalam pilkada langsung, calon pemimpin dituntut turun ke masyarakat, menyerap aspirasi hingga ke desa-desa, dan menawarkan solusi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor dasar lainnya. Hal ini dinilai sebagai proses penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi. Ia menegaskan bahwa pemilihan langsung telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dan merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Selama ini alasan yang kerap dikemukakan untuk menolak pilkada langsung seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik horizontal dinilai sebagai alasan klasik. Demokrasi dimanapun memang membutuhkan biaya, namun sistem pemilihan langsung telah terbukti melahirkan banyak pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kalau pemilihan langsung otomatis nanti siapapun jadi pemimpin itu dari presiden, gubernur, bupati itu ini kan sesuai dengan visi misi dan janji itu kan realistis nanti bisa ke rakyat itu sendiri kan begitu. Ketika mereka itu melakukan silaturahmi, bersilaturahmi ke desa-desa kan begitu. Nah tentu mereka itu kan untuk memperbaiki segala hal di kehidupan ini, baik terutama di kebutuhan dasar pendidikan kesehatan itu, nah tentu ini kan mereka itu langsung gitu. Nah ketika lalu di DPRD, nah tentu ini akan suatu kemunduran. Kemudian dari segi konstitusi juga itu kan sudah jelas bahwa pemilihan langsung ini kan melalui secara demokrasi itu. Dan itu dalam pasal 22 ayat Undang-Undang Dasar 45 juga menandakan itu kan bisa dipilih oleh langsung kan begitu. Nah, itu selama ini kita lihat alasan klasik itu kan kelihatan enak didengar kan, itu masalah kos politik, konflik horizontal dan sebagainya. Ya. Tapi kan dimanapun demokrasi itu kan perlu dana. Nah, kemudian kita tahu dengan proses demokrasi langsung itu kan menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin yang selama ini betul-betul apa yang menjadi keinginan masyarakat dan ya, tentu ini yang harus diperbaiki. Kita tidak boleh harus diperbaiki sistemnya. Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Iketut Sukawati Lanang Putra Prabawa. Ia mengatakan dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan hak-hak rakyat semestinya dilakukan dengan persetujuan masyarakat. Sementara dalam konsep hukum dan demokrasi sebelum hak rakyat diubah atau dicabut seharusnya dilakukan mekanisme penegasan kehendak rakyat seperti referendum. Rakyat perlu ditanya secara langsung apakah mereka tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung atau menerima sistem tidak langsung. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan hak rakyat harus juga minta izin kepada rakyatnya kan gitu. Contoh di Bali kemarin kalau tidak salah KPU mendeklar dari 2 tahun 3 tahun lalu pemilu-pemilu selalu ketika ditanyakan rakyat Bali, saya tahu di nasional mungkin sama mirip-mirip, ditanya berapa persen masih menginginkan pemilihan langsung tidak langsung. Hasilnya mau dikonfirmasi ya ke KPU Bali masih di atas 90% masyarakat Bali ingin langsung. Berarti kalau misalnya itu masih tetap sekarang surveinya rakyat menginginkan 90% langsung untuk kepala daerah, sedangkan nanti di DPR yang mengingkari itu berarti dia juga mengingkari suara keinginan rakyat. Kalau dulu namanya dalam hukum itu namanya referendum. Sebelum mengambil hak rakyat harus ditanya rakyatnya, namanya referendum. Tanya apakah rakyatnya mau langsung atau tidak langsung. Jangan hak yang kemudian diberi kemudian ditarik begitu saja tanpa menanya hak rakyat. Itulah demokrasi.
Hak politik telah diberikan kepada rakyat tidak semestinya ditarik kembali tanpa persetujuan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi legitimasi, demokrasi, dan pemerintahan ke depan. Yana, Bali TV. Pertamina Patraniaga tindak tegas agen BBM industri pelaku penimbunan solar subsidi di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, menanggapi pemberitaan Bali TV dalam program seputar Bali edisi Selasa 30 Desember 2025 dalam berita berjudul Gudang Penimbunan BBM Solar Bersubsidi digerebek Polda Bali, Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Bali sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Dalam prosesnya, Pertamina Patraniaga juga melaksanakan sinergi bersama pihak terkait baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum APH untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh yang berhak. Pada Selasa 30 Desember 2025 telah dilaksanakan pers conference Polda Bali bersama Pertamina Patraniaga terkait indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh agen BBM Industri Pertamina Patraniaga atas penyelidikan yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 lalu. Diskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi penyalahgunaan tersebut yang bertempat di Gudang Jalan Pemelisan Genah Suci, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan. Pada proses penyelidikan ditemukan adanya kendaraan jenis Isuzu Panther dengan tangki modifikasi di dalam mobil dengan kapasitas 1.000 liter dan berisi solar subsidi membawa BBM ke gudang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam gudang, ditemukan solar subsidi sebanyak 9.900 liter, 3 unit mobil tangki, 1 unit berisi solar dan 2 unit kosong, 6 unit tandon penyimpanan masing-masing dengan kapasitas 1.000 liter berisi solar, 1 unit mobil-mobil modifikasi dengan tangki penyimpanan BBM dan 2 set mesin pompa yang terhubung dengan selang. Setelah diintrogasi ditemukan fakta bahwa BBM yang ada di gudang merupakan solar subsidi yang dibawa oleh mobil yang dimodifikasi untuk dijual kembali ke konsumen kapal dengan menggunakan mobil tangki PT LA agen BBM Industri Pertamina. Dalam kesempatan terpisah dalam rilis tertulisnya Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahaidi menyampaikan, Pertamina Patraniaga telah melaksanakan koordinasi dengan Diskrimsus Polda Bali untuk proses lebih lanjut dari kasus terkait. Atas kejadian ini, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus melayangkan teguran dan sanksi kepada agen BBM Industri PT LA, menyesuaikan hasil penyelidikan dengan sanksi terberat diberlakukannya pemutusan hubungan usaha atau PHU.
Ahad menegaskan Pertamina tidak menoleransi lembaga penyalur dan terkait yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen. Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan PHU. Pertamina selanjutnya memberikan BBM industri lainnya agar menyalurkan BBM sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesepakatan di dalam kontrak keagenan dan aturan perundangan yang berlaku terkait bisnis migas. Pertamina Patraniaga terus bersinergi dan mendukung sepenuhnya upaya serta langkah pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menindak tegas pelaku penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kerjasama Pertamina Patraniaga dengan APH Polda Bali telah berjalan dengan baik. Diharapkan sinergitas ini terus berjalan untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Pertamina Patraniaga mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran di lembaga penyalur dan terkait untuk dapat menyelaporkan ke Pertamina Kontak Center 135 Call Center Pertamina. Baik, di seluruh wilayah Jatim Balinus, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, kami Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus berkomitmen memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi itu sesuai peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dan mencukupi kebutuhan di masyarakat. Dalam prosesnya, kami Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan juga aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Tim Liputan Bali TV melaporkan. Pemirsa, penggunaan antibiotik yang tidak tepat masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain memicu kuman kebal obat, kebiasaan menghentikan antibiotik di tengah jalan juga berdampak pada meningkatnya risiko penyakit yang lebih sulit disembuhkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan resistensi antimikroba menjadi salah satu dari 10 ancaman kesehatan global. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 60% pengguna antibiotik di masyarakat tidak sesuai indikasi medis. Masih banyak masyarakat yang menganggap antibiotik sebagai obat segala penyakit, padahal antibiotik hanya efektif untuk infeksi bakteri, bukan untuk penyakit akibat virus seperti flu, batuk, atau demam biasa. Usai peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba belum lama ini, Direktur Utama Apoteku IGD Purnayogiswara menyampaikan penggunaan antibiotik yang tidak tepat tanpa resep dokter serta tidak menghabiskan obat sesuai anjuran dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. Akibatnya saat infeksi kembali terjadi dibutuhkan antibiotik dengan dosis lebih tinggi atau jenis yang lebih kuat. Saat ini di masyarakat banyak terjadi resistensi antibiotik dikarenakan pemakaian antibiotik yang kurang tepat. Misalnya untuk virus digunakan antimikroba itu tidak tepat. Harusnya kalau virus karena virus berarti harus minumnya obat antivirus, bukan minum antimikroba. Kadang-kadang masyarakat banyak beli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter, kemudian juga tanpa indikasi medis yang jelas, tanpa diagnosa, dan itu bisa menjadi, dan apabila minumnya tidak sesuai dengan minimal minum obat 3 hari untuk antibiotik, terkadang baru 1 hari sudah berhenti di tengah jalan, akan menyebabkan terjadinya kuman itu kebal terhadap antibiotik itu, sehingga pengobatannya akan memerlukan antibiotik yang lebih tinggi. Dan ditakutkan ketika hal itu terjadi secara berulang, tidak lagi antibiotik yang mempan terhadap antimikroba tersebut, sehingga tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah kebal semua secara pengobatannya, sehingga terjadi resistensi disebutkan, dan itu yang kita cegah untuk kedepannya. Himbauan jadi masyarakat apabila membeli antibiotik diharapkan harus yang pertama konsultasi dulu dengan dokter, dan yang kedua harus membeli sesuai dengan diagnosa ataupun sesuai dengan indikasi medis yang jelas, tidak berdasarkan dari pengalaman sebelumnya atau berdasarkan rekomendasi dari teman ataupun sahabat yang bukan tenaga kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan resistensi antibiotik berpotensi meningkatkan angka kesakitan, lama rawat inap, hingga biaya pengobatan. Bahkan secara global, WHO memperkirakan resistensi antimikroba dapat menyebabkan jutaan kematian setiap tahun jika tidak dikendalikan. Melalui edukasi berkelanjutan, apotek dan tenaga kesehatan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang rasional. Masyarakat pun diimbau untuk tidak sembarangan mengonsumsi antibiotik dan selalu mengikuti anjuran dokter hingga obat habis. Ketaatan minum obat bukan hanya mempercepat kesembuhan, namun juga menjadi kunci utama mencegah ancaman resistensi antibiotik di masa depan. Indrawan, Bali TV.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan libur tahun baru Desa Wisata Penglipuran diserbu wisatawan. Sepanjang jalan Desa Penglipuran dipenuhi wisatawan dari ujung utara hingga ke selatan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Presiden Prabowo memilih merayakan pergantian tahun baru 2026 bersama para korban bencana di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal itu dilakukan Presiden Prabowo untuk membangkitkan semangat dan menumbuhkan harapan dalam menyambut tahun baru 2026. Presiden Prabowo Subianto memilih merayakan malam pergantian tahun bersama para korban bencana banjir dan tanah longsor di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden hadir didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Presiden bersama sejumlah menteri merupakan bentuk dukungan moral bagi para korban di posko tersebut. Perayaan malam pergantian tahun bersama para pengungsi itu pun berlangsung sederhana tanpa ada riuh suara kembang api.
Walaupun demikian, warga setempat yang saat ini masih mengungsi tetap terlihat antusias menyambut Presiden Prabowo yang duduk dan berbaur di tengah-tengah mereka. Prabowo juga mengajak para pengungsi menyanyikan bersama lagu-lagu kebangsaan. Dalam suasana perayaan itu, Presiden Prabowo juga menyapa langsung warga Tapanuli Selatan. Prabowo menyambut uluran tangan warga yang ingin bersalaman. Selain itu, Presiden juga mendengar langsung permintaan warga, terutama selamat tinggal di pengungsian, dan harapan mereka setelah melewati masa tanggap darurat di pengungsian. Di hadapan para pengungsi, Presiden Prabowo kembali menekankan para pengungsi tidak sendirian. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat yang terdampak bencana. Ia memastikan seluruh jajaran kabinet terus bekerja, memantau dan menangani kondisi di daerah terdampak. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Pemirsa, objek wisata Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara saat musim libur Tahun Baru 2026. Sementara itu, penyewaan pakaian adat Bali juga kebanjiran rezeki sebagai dampak dari membludaknya wisatawan ke Desa Wisata Penglipuran. Berikut rekan kami Ari Wiratmaja memberikan liputannya untuk Anda. Pemirsa Bali TV, saat ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual di kawasan wisata Penglipuran yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi wisata Penglipuran ini ramai dikunjungi wisatawan saat hari pertama libur Tahun Baru 2026. Seperti apa situasinya? Tetap ikuti vlog saya ini. Sejak pagi, wisatawan sudah mulai mengular ke Desa Wisata Penglipuran Bangli, Bali. Kepadatan wisatawan sudah terlihat dari pintu loket. Suasana di dalam Desa Wisata Penglipuran juga tidak kalah ramai. Terpantau, sepanjang jalan Desa Penglipuran dipenuhi wisatawan dari ujung utara hingga ke selatan, yang didominasi pelancong dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Meski demikian, wisatawan asing juga tidak kalah banyak, terutama wisatawan Asia. Selain menikmati keunikan, kebersihan, dan bangunan-bangunan tradisional Desa Penglipuran, banyak wisatawan mendatangi penyewaan pakaian khas Bali. Pemirsa, jasa penyewaan pakaian adat Bali menjadi salah satu jasa yang paling ramai dikunjungi para wisatawan saat berkunjung ke Penglipuran ini. Jadi mereka tidak mau melewatkan momen untuk mengabadikan diri selama berada di Penglipuran untuk berfoto dengan menggunakan pakaian adat Bali. Salah satu pengunjung pengguna jasa penyewaan pakaian adat Bali mengaku baru pertama kali berkunjung ke Desa Penglipuran dan takjub melihat kebersihan dan bangunan kuno yang masih tetap terjaga. Untuk itu dirinya tidak mau melewatkan momen saat berada di Bali serta mengabadikannya dengan pakaian adat Bali. Seru aja ya. Seru. Iya. Nah, seru untuk dokumentasinya, jadi kayak pakai kostum. Iya. Pakai kostum Bali. Iya. Jadi ini ke Penglipuran sudah berapa kali? Pertama kali. Jadi ini memang harus benar-benar bisa, memang harus diabadikan ya. Betul. Tanggapannya dong terkait dengan wisata Penglipuran ini setelah berkunjung gimana gitu mungkin?
toiletnya kurang banyak kali ya. Kalau di depan kurang, cuma mungkin katanya boleh kalau di rumah-rumah warga boleh. Kalau secara kebersihan gini? Bersih banget, ya. Bersih banget tempatnya ya kan, masih asri banget kayak gitu. Orangnya ramah. Tradisionalnya. Iya betul. Oke. Salah satu penyedia jasa penyewaan pakaian adat Bali, Dewa Ayu, mengaku pada momen liburan Natal dan Tahun Baru ini omsetnya lumayan meningkat. Dalam sehari, ia menyewakan sedikitnya puluhan setel pakaian adat laki-laki dan perempuan. Dirinya menambahkan dalam satu setel pakaian dewasa dikenakan biaya Rp50 hingga Rp75.000 menyesuaikan jenis kain dan kebaya yang digunakan. Ada beragam bahan, kalau yang biasa 50.000 itu udah lengkap pakai kebaya, kainnya, selendangnya sama dalamannya sama panggung juga, pakai bunga juga, jadi lengkap komplit semuanya. Kalau yang 75.000 ada yang bahannya beda lagi, ada yang songket, selendangnya pakai songket, kainnya juga pakai songket. Terus ada yang 100.000 kita pakai hairdo. 100.000 itu udah pakai yang songket plus hairdo-nya. Tak hanya Desa Panglipuran, beberapa objek wisata di Kabupaten Bangli juga ramai dikunjungi wisatawan, salah satunya hutan bambu Panglipuran dan Panelokan Kintamani. Mengunjungi objek wisata Panglipuran Bangli menjadi salah satu agenda yang tidak boleh Anda lewatkan selama berkunjung ke Bali. Jadi selain objek wisata Panglipuran ini, ada juga beberapa objek wisata yang menarik selama Anda berkunjung ke Bali, salah satunya Kintamani Bangli. Dari Bangli, Adi Wiratmaja melaporkan. Pemirsa, sebuah upacara sakral bebayuhan otonan digelar pada Raspati Pon Wuku Klurut. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi manusiatnya yang bertujuan untuk membersihkan atau meruat individu dari berbagai bentuk sukerte, kondisi tidak seimbang atau penyimpangan yang diyakini dapat terjadi sejak masa dalam kandungan hingga proses kelahiran. Secara etimologis, kata bebayuhan berasal dari kata dasar bayuh yang bersinonim dengan bayah, bermakna membayar atau melunasi hutang. Ritual mebayuh merujuk pada usaha atau prosesi pelunasan hutang spiritual, khususnya yang berkaitan dengan konsep caturpat atau kandepat atau 4 saudara spiritual yang menyertai kelahiran seorang bayi. Keempat saudara itu terdiri dari getih atau darah, lamas atau tali pusar, yehnyom atau air ketuban, dan ari-ari atau plasenta. Upacara ini menjadi wujud penghormatan sekaligus pelunasan kewajiban spiritual kepada mereka sebagai simbol menjaga keterhubungan manusia dengan unsur penciptaannya. Upacara mebayuh oton sendiri dilaksanakan bertepatan dengan hari otonan seseorang yang dalam tradisi Bali diperingati setiap 210 hari berdasarkan kalender Pawukon. Tidak sekedar perayaan ulang tahun secara fisik, otonan dimaknai sebagai momentum memperbarui hubungan spiritual individu dengan alam semesta dan kekuatan ilahi. Masyarakat Bali meyakini pada momen ini energi kosmis seseorang mengalami siklus pembaruan, sehingga penting untuk disertai ritual penyucian dan persembahyangan. Fungsi spiritual dari mebayuh oton sangat erat kaitannya dengan konsep keseimbangan dan harmoni. Melalui prosesi ini, individu yang dirayakan diharapkan memperoleh perlindungan dari energi negatif, dijauhkan dari roh jahat, mendapatkan berkah dari para dewa, serta memperkuat ikatan dengan leluhur. Ritual ini juga menjadi media memohon keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan sekaligus menetralisasi pengaruh satripu atau 6 musuh dalam diri seperti amarah, keserakahan, dan sifat keraksasaan yang diyakini melekat sejak lahir. Yang umum kita kenal ialah bayuh karakter, yaitu dari informasi Ida Betara Lebar, Ida Resi Sempiti menyebutkan beliau mengkategorikan ada 2 jenis bayuh untuk bayi, yaitu bayuh fisik dan bayuh karakter. Kalau bayuh fisik lebih cenderung kepada hari lahir sang bayi, sedangkan bayuh karakter yaitu mencari hari pusat atau ketika pisahnya tali pusar yang masih nyangkut di anak. Nah, hari itulah yang diidentikan dengan bayuh karakter itu. Makanya dari sana akan muncul karakter seorang anak ini, tergantung hari kapan tali pusar itu lepas dari cabang bayi itu. Nah, inilah menyebabkan ada beberapa bayuhan-bayuhan atau penauran-penauran yang terkait dengan
hutang-hutang atau yang dilakukan perjanjian antara bayi dengan saudara empatnya, baik yang sudah masih dalam kandungan dan sesudah di luar kandungan. Sebagai bagian dari tradisi ruatan, upacara ini juga kerap dilengkapi dengan prosesi melukat, yakni pembersihan diri menggunakan tirta atau air suci sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Prosesi dilakukan melalui persembahyangan, ritual khusus sesuai wewaran dan wuku kelahiran, serta pemercikan tirta sebagai penetral energi negatif. Dengan demikian, upacara bebayuhan otonan menjadi bentuk ikhtiar spiritual untuk menyeimbangkan kehidupan, menghadirkan ketentraman, dan mewujudkan kesejahteraan dalam perjalanan hidup individu. Pelaksanaan upacara ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat identitas spiritual generasi Bali di tengah arus modernisasi. Ritual bebayuhan otonan adalah pengingat bahwa kelahiran bukan sekedar proses biologis, melainkan perjalanan spiritual yang wajib diruat dan disyukuri. Upacara yang berjalan penuh hikmat ini sekaligus menjadi momentum refleksi kolektif bagi masyarakat untuk terus merawat warisan budaya dan spiritual Bali sebagai bagian dari laku hidup yang berlandaskan harmoni, keseimbangan, dan bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Hendra, Bali TV. Pemirsa, ratusan umat Hindu beserta para pinandita di malam puncak Tahun Baru 2026 menggelar persembahyangan bersama di Pura Mertasari Rempoa, Tangerang Selatan. Sang Sulinggih Ida Pandita Nabe Dharma Putra Paseban mengatakan dalam momentum awal tahun 2026 pihaknya mengajak masyarakat Indonesia dan juga umat Hindu untuk sadar dan eling terhadap lingkungan agar tetap asri serta tidak kembali terjadi bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Ratusan umat Hindu beserta para pinandita di malam puncak Tahun Baru 2026 menggelar kegiatan persembahyangan bersama di Pura Mertasari Rempoa, Tangerang Selatan. Sang Sulinggih Ida Pandita Nabe Dharma Putra Paseban mengatakan agar umat Hindu diingatkan untuk eling sadar terhadap lingkungan melalui ajaran Trihita Karana, hubungan harmonis dengan Tuhan, antar sesama dan juga antar lingkungan yang diwujudkan dengan tindakan nyata seperti menjaga kebersihan, menanam pohon, memilah sampah, dan penghormatan pada alam melalui upacara seperti tupak wariga agar terwujud kehidupan harmonis dan lestari. Ida Pandita Nabe Dharma Putra Paseban kembali mengatakan pada pergantian tahun, umat Hindu ikut serta dalam doa bersama, memohon keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian, sekaligus merefleksikan capaian tahun sebelumnya dan meningkatkan kesadaran menjaga alam. Doa ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam. 2026. Masa yang lewat kita memang harus diperbaiki. Yang masa kini kita harus mau berubah. Berubah dalam arti yang pertama, Ida menyarankan kepada seluruh umat Hindu termasuk bangsa Indonesia di seluruh Nusantara agar memasuki tahun 2026 ini dengan doa kita bersama, mari kita berbenah diri mulai dengan kejujuran. Kejujuran tapi dengan terus terang. Kejujuran dengan terus terang. Dengan keterus terangan dan kejujuran ini seperti halnya kita menanam sebuah pohon. Kita mengharapkan supaya menyedukkan semua, sehingga harapannya supaya tidak terjadi lagi musibah di mana-mana. Kita semua berdoa merawat pohon ini dengan baik sehingga kita selalu akan terjaga dan menghindari semua musibah termasuk banjir, termasuk tanah longsoran lain sebagainya. Ini merupakan betul refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Yang kedua, Ida mengajak umat atau bangsa Indonesia, seluruh Indonesia, untuk sama-sama jangan mementingkan diri sendiri. Mari jangan kita mementingkan diri sendiri, mari kita memperkuat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan kita menikmati bagaimana kita menghadapi tanah yang kita injak setiap hari, bagaimana kita menikmati matahari setiap hari, bagaimana kita menerima udara setiap hari. Untuk itu mari.
Sementara itu, setelah persembahyangan bersama dirangkai dengan kegiatan penurunan kalender 2025 dan penaikan kalender tahun 2026. Dan mari kita song-song tahun 2026 dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kita selalu belajar dan apa yang kita capai nanti, tuju atau harapkan tercapai. Demikian saya sampaikan, mohon dukungan semua warga untuk kami kepengurusan yang baru, sangat kami harapkan seperti itu. Tidak lupa juga kita menyampaikan sangat terima kasih atas persiapan dari panitia ya. Panitia negeri luar biasa, dari perencanaan sampai akhir hari ini sudah mempersiapkan dengan baik. Begitu juga donasi para donatur yang memberikan dana maupun sumbangan konsumsi untuk malam ini. Oke, terima kasih banyak. Matur nuwun. Kirang langkung Sinampuru. Dari Tangerang Selatan, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganopati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukeden Karang, pamit undur. Selamat tahun baru 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.